Sebagai anak pertama, apa yang Ica rasain sebetulnya? Beban lah Mas. Apa yang ada berbekas dalam pikiran Ica gitu loh? Oh yang pasti berbekas yang inilah proses perceraian. Nah, itu paling berbekas itu. Yang berbekas sih lebih ke kenapa harus aku yang alamin gitu. Terus misal sengaja nyetel lagu ayah, udah tahu nggak suka gitu. Jadi bahkan dulu sampai waktu itu kalau misal lagi syuting, terus ada yang nyetel lagu ayah, Ica balik. Pulang, nggak ada omongan, balik langsung. Menjalani kehidupan tanpa sosok ayah. Yang aku maksud dalam video ini adalah ayah dalam hal perannya atau fungsi kehadiran ayah itu sendiri bagi anaknya. Tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi pada masa adaptasi, penyesuaian, ketidakhadiran ayah ini memberikan efek tertentu bagi masa perkembangan anak. Secara psikis terutama teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih dampak ketidakhadiran ayah dalam masa pertumbuhan anaknya terhadap kondisi psikisnya dan bagaimana cara mengatasi beberapa dampak yang ditimbulkan agar Ita yang harus berjuang hidup tanpa peran ayah ini dapat survive, dan bukan cuma survive ya teman-teman, tapi bisa bahagia menjalani kehidupan sebagaimana mestinya dan kalau bisa malah seoptimal mungkin gitu. Oke teman-teman, sebagaimana peran orang tua bagi anaknya, orang tua berperan untuk mencukupi kebutuhan bukan hanya sekedar fisik aja, tapi juga kebutuhan psikis, kebutuhan emosional. Anak itu bukan hanya butuh makan, uang untuk hidup dan sebagainya, tapi anak juga butuh kasih sayang, cinta, perhatian dari orang tuanya dengan berbagai macam bentuk cara untuk mendapatkan itu. Nah, di sini absennya salah satu entah ayah atau ibu ini tentu akan memberikan pengaruh tersendiri bagi perkembangan anaknya. Nah, di video kali ini kita berfokus terhadap absennya ayah dalam masa perkembangan anak. Di antaranya, yang pertama karena yang namanya kasih sayang itu harus tercukupi dan anak tidak dapat itu entah karena ayah mohon maaf ayahnya meninggal dunia sejak kecil, kemudian tidak adanya pengisian peran tersebut entah dari ibu sendiri ataupun kehadiran sosok figur itu dalam masa perkembangan anak. Kemudian yang kedua bisa jadi karena ayah secara fisik ada tapi karena perannya buruk, entah karena ayah kasar secara perkataan sehingga anak ini tidak dapat figur ideal. Yang timbul bukannya cinta terhadap ayahnya atau rasa percaya terhadap ayahnya, tapi malah rasa benci. Nah, ini menimbulkan trust issue atau kesenjangan, bukan kesenjangan ya, kayak pembatas antara ayah dan anak karena sikap buruk yang ayah berikan terhadap anaknya. Apalagi di masa-masa golden age, masa-masa perkembangan anak 0-7 tahun. Ini sangat penting sekali dalam masa pembentukan keterikatan emosional dengan ayahnya. Kemudian selanjutnya, ayah bukan hanya kasar secara perkataan tapi juga fisik. Dan teman-teman, biasanya yang terjadi ketika ayah kasar secara fisik itu selalu disertai dengan kasar secara perkataan. Mungkin teman-teman pernah mengalami di masa lalunya atau saat ini mungkin kamu mengalami bahwa ayah itu sering berkata kasar disertai memukul, dan sebelum memukul itu pasti ada omelan-omelan dulu, ada perkataan-perkataan buruk terlebih dahulu yang dilontarkan sehingga sangat ngefek terhadap kondisi psikis kamu. Ini juga sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jadi bukan hanya kehadiran ayah ada aja, tapi ayah yang seperti apa yang ada dalam masa pertumbuhan kamu. Selanjutnya, ayah tidak pernah kasar, tapi ayah tidak pernah mengajak ngobrol saya atau jarang banget ngajak ngobrol saya. Entah karena dari karakter ayahnya sendiri yang jarang ngobrol atau kaku ya biasanya, sehingga tidak ada kedekatan antara anak dengan orang tua karena ayahnya itu mungkin entah karena di masa pola pengasuhan sebelumnya kakek nenek kita juga seperti itu terhadap ayah, sehingga ayah tidak pernah tahu bagaimana ya cara berinteraksi dengan anak saya, sehingga yang terjadi adalah ayah jarang ngobrol sama kita seperti itu. Atau kemungkinan lain adalah ayah jarang ngobrol karena ayah ini sibuk bekerja, entah itu di luar kota ataupun setiap hari pulang, tapi ketika pulang itu udah malam, kamunya udah tidur, ayahnya baru pulang, kemudian ketika kamu bangun, ayahnya belum bangun berangkat kantor, kamu mau membangunin ayah tapi sungkan, takut, sehingga jarang sekali terjadi ngobrol bareng sama ayah. Nah, ini juga sangat mempengaruhi
bagaimana kondisi psikis anak dalam masa perkembangannya. Kemungkinan lain adalah ayah dan ibu berpisah, kamu ikut sama ibu atau kamu ikut sama nenek, biasanya ada yang seperti itu, sehingga tidak ada kedekatan dengan ayah, entah itu secara fisik ataupun secara emosional. Nah, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana anak itu melihat atau membentuk figur ayah ideal dalam kehidupannya. Nah, yang namanya kebutuhan seperti yang aku sebutkan tadi ya, dalam pola pengasuhan orang tua bukan hanya mencukupi kebutuhan fisik aja tapi juga kebutuhan emosional. Jika salah satunya tidak tercukupi atau ada yang tidak tercukupi, ini akan menjadi hutang sampai anak itu dewasa. Makanya mungkin teman-teman ada yang mengalami di mana di masa kecil itu tidak dekat dengan ayah karena faktor yang aku sebutkan tadi atau faktor yang lain, sehingga ketika dewasa itu gambaran ayah yang baik kamu nggak tahu seperti apa. Dan efeknya adalah gambaran pasangan yang baik seperti apa juga tidak tahu bagi yang perempuan. Atau bagi yang laki-laki karena tidak ada kedekatan dengan ayah, tidak tahu gambaran ayah yang baik itu gimana, sehingga ketika kamu menjalin hubungan, kamu tidak tahu figur seperti apa yang harus kamu perankan. Entah sebagai pasangan ataupun sebagai ayah dari anak-anak kamu. Misalnya seperti itu ngefek sekali teman-teman, sehingga perlunya dicukupi, perlunya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Seperti yang dialami Keisha, putra dari Pasha Ungu. Teman-teman yang belum tahu Pasha Ungu ya, Pasha Ungu adalah vokalis yang tenar di zamannya dan bandnya itu namanya Ungu. That's why Pasha Ungu. Dan ketenaran mereka itu sekelas Noah ibaratnya. Pasha Ungu ini punya istri yang pertama, yaitu ibu dari Keisha, hingga kemudian mereka bercerai, dan dalam perceraian ini beberapa waktu ada Keisha bersama dengan ayahnya. Namun karena ayahnya ini menikah lagi, Keisha memutuskan untuk ikut ibunya seperti itu. Dan karena ikut ibunya, dia jadi terpaksa harus mencari uang untuk membantu perekonomian ibunya ini, karena pada waktu itu sebagaimana sumber berita yang dapatkan, ibunya belum bekerja sehingga dia harus bekerja di usianya sangat masih muda. Yang masih sangat muda, aku maksud seperti itu. Nah, di sini Keisha bercerita tentang kesedihan yang dia pendam selama 11 tahun. Dia harus berusaha untuk mencari nafkah sendiri di usianya yang masih sangat-sangat muda. Disebutkan Keisha itu memulai karirnya di dunia entertainment itu dari usia 5 sampai 6 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal sama seperti Keisha, harus mencari uang sendiri di mana tidak bisa mengandalkan figur ayah, entah karena berbagai macam hal. Pasti dalam perjalanan itu ada rasa capeknya, ada rasa lelahnya, rasa kayak hidup kok gini amat ya. Bagaimana mungkin Keisha juga merasakan hal yang sama. Kalau Keisha itu dalam masa 11 tahun dan teman-teman aku yakin punya waktu masing-masing atau bahkan sampai saat ini masih menafkahi diri sendiri, atau ada yang bukan berkewajiban ya, tapi harus juga menafkahi orang tuanya, dalam hal ini ibu misalnya seperti itu. Dalam perjalanan itu pasti ada rasa capeknya. Namun tenang aja, setiap perjalanan hidup yang kita lakukan selama kita mau berjuang teman-teman, itu pasti ada sisi positifnya. Karena hidup ini itu kadangkala ada kebaikan dalam keburukan, dan dalam kebaikan pun juga ada keburukannya, sehingga kita bisa mengambil sisi kebaikan dari perjuangan yang kita lakukan dalam mencari nafkah sendiri itu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa sih dampak perceraian orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, anak bisa merasa stres, anak bisa merasa cemas. Karena apa? Seperti yang aku bilang tadi, ketika orang tua mengasuh anak, pola pengasuhan itu, anak butuh kebutuhan biologis, kebutuhan fisik, dan juga kebutuhan emosional. Merasa dicintai, merasa disayangi, dan absennya salah satu ayah dalam hal ini bisa menimbulkan kecemasan dalam anaknya. Mempertanyakan, kok aku nggak seperti teman-teman yang lain ya, mereka orang tuanya lengkap, sementara ayah kok nggak ada sama aku, ayah sayang nggak sih sebenarnya sama aku, kenapa kalau ayah sayang sama aku, dia nggak bersama aku sekarang, atau dia berpisah dengan ibu dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi jika orang tua tidak bisa memberikan penjelasan terhadap anak mengenai arti perceraian orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya berpisah, itu harus diberikan penjelasan terhadap anak agar anak tidak menyimpulkan sendiri arti dari perpisahan yang orang tua alami seperti itu. Dan kebanyakan yang terjadi ya teman-teman, karena orang tua berpisah dan tidak diberikan penjelasan, karena mungkin orang tua juga punya luka masing-masing yang dibawa, sehingga anak menyimpulkan sendiri, oh ayah ibu berpisah berarti ayah nggak sayang lagi sama mama misalkan, terus kemudian ayah nggak tinggal sama aku berarti ayah nggak sayang sama aku.
oh ayah menikah sama perempuan yang lain, oh berarti ayah lebih cinta sama perempuan itu. Gimana kalau kasih sayang aku direbut dan sebagainya gitu. Kekhawatiran-kekhawatiran ini itu perlu dijelaskan kepada anak agar anak tidak menyimpulkan sendiri dan berpikir negatif terhadap perpisahan orang tuanya. Kemudian yang kedua, anak merasa rendah diri. Hal ini terjadi karena seperti yang teman-teman tahu bagaimana masyarakat kita memandang tentang perceraian. Ditambah juga ada tuh celetukan tetangga yang bilang, kasihan ya orang tua dia cerai. Ditambah juga anak-anak pada masanya itu suka mengejek temannya yang orang tuanya tidak lengkap. Nah ini akan membuat anak merasa rendah diri karena, oh aku nggak sama ya sama teman-teman aku. Ayahku kok nggak ada ya, kok orang tua aku cuma satu, seperti itu. Itu akan kasihan sekali teman-teman. Hingga sekali lagi orang tua perlu memberikan pengertian kepada anak terhadap hal ini agar dia tidak membenci kondisi yang dia punya. Ditambah juga tetangga-tetangga mohon untuk dijaga perkataannya apabila hal ini terjadi di sekitar kita. Perceraian itu tidak selamanya buruk. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga orang yang bercerai. Bisa jadi jika mereka tidak bercerai, mereka akan saling menyakiti dan itu dampaknya akan lebih buruk lagi terhadap anaknya. Kita perlu melihat dari sisi yang lain gitu, jangan julid sama kehidupan orang. Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan orang tersebut. Kita nggak tahu luka apa yang ada dalam hatinya. Yang kita ngomong celetukan satu kalimat yang menurut kita mungkin bercanda atau menunjukkan empati, tapi dengan kalimat yang salah ini bisa jadi luka bagi mereka. Jadi lebih baik diam atau berkata baik. Kemudian yang ketiga, terjadinya pembulian. Seperti yang aku bilang tadi ya, anak-anak SD, anak-anak remaja yang tidak diberikan pengertian dari orang tuanya mengenai perbedaan dan sebagainya. Ketika melihat sesuatu yang gak sesuai sama keluarga mereka, mereka akan melihat itu sebagai hal yang gak normal, kemudian akan menghakimi temannya. Dalam hal ini bukan hanya misalkan orang tuanya gak lengkap aja atau orang tuanya berpisah, misalkan anak tersebut tinggal hanya sama ibunya atau tinggal sama neneknya. Ketika anak tidak diberikan penjelasan mengenai perbedaan itu nggak apa-apa gitu. Itu bukan berarti buruk. Mereka akan menghina teman tersebut dan terjadilah pembulian. Jadi bilang 10-11 tahun itu ya berat banget karena kan ya namanya kayak misalnya lagi syuting, ada kru gitu kan. Padahal suka ada yang ledekin atau temen atau siapa gitu. Terus juga Apa dulu yang mereka ledekin apa? Ledekin apa? oh iya dong, ya cerai atau apa gitu. Terus misal sengaja nyetel lagu ayah, udah tahu nggak suka gitu. Jadi bahkan dulu sampai waktu itu kalau misal lagi syuting, terus ada yang nyetel lagu ayah, Ica balik, pulang nggak ada omongan balik langsung. Dan pembulian ini itu bahaya banget teman-teman. Karena ketika terjadi pembulian, korban bully ini tidak menyembuhkan luka traumanya, itu bisa dibawa sampai dewasa dan bisa menjadi luka yang sangat lama. Dampak selanjutnya, jika anak terluka akibat perceraian orang tua dan luka itu tidak diidentifikasi segera dan tidak disembuhkan, ini bisa menjadi isu atau masalah yang bisa menyebabkan gangguan hubungan bagi anak tersebut, entah terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap pasangannya di masa depan, teman, rekan kerja, atau hubungan yang lain yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupan dia berlangsung seperti itu. Dan pelajarannya bagi kita calon orang tua, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk belajar banyak hal teman-teman. Kita belajar sambil jalan tentang bagaimana memanajemen emosi kita, kemudian bagaimana memanajemen atau mengelola permasalahan yang terjadi di rumah tangga, entah itu terhadap pasangan atau terhadap anak kita gitu. Karena ini perlu sekali. Menikah itu perlu adanya ilmu, bukan cuma cinta aja, bukan cuma masalah finansial yang harus diperhatikan, tapi juga perihal kesiapan mental dan ilmu yang perlu kita bekalkan kepada diri kita. Dan ini proses kehidupan yang terus berjalan sehingga kita mau terbuka untuk terus belajar. Dan yang sudah menjadi orang tua, apabila terjadi konflik rumah tangga yang ini masih bisa diperjuangkan, mungkin jika tidak bisa menyelesaikan sendiri, bisa konsultasi ke terapis pasangan, ke psikolog agar dibantu untuk mencari tahu apa yang terjadi atau masalah apa yang sebenarnya ada dalam rumah tangga saya ya, dan bagaimana untuk menyelamatkannya. Namun jika kasusnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, itu jangan dilanjutkan demi kebaikan diri bapak dan ibu, begitu juga demi kebaikan anaknya. Enggak, aku bertahan buat anak kok. Tapi, apakah yakin kekerasan tersebut tidak diulangi lagi? Karena ini bicara tentang tabiat manusia yang susah banget berubahnya, jadi lebih baik cari amannya aja gitu.
karena perceraian kalau KDRT ini itu diperbolehkan. Dan buat teman-teman yang selama ini bekerja untuk menafkahi diri kamu, bekerja untuk menafkahi mama, adik, dan keluarga kamu karena peran ayah ini tidak berfungsi dalam kehidupan kamu, aku tahu pasti kamu kadang-kadang ngerasa capek, kamu ngerasa lelah, pengen nangis, dan kayak, ya Allah hidup kau gini amat ya, aku capek gitu ya. Gak apa-apa kalau kamu mau nangis, gak apa-apa kalau kamu pengen mengeluhkan apa yang kamu rasakan. It's okay, kamu adalah manusia. Itu normal sekali teman-teman. Manusia yang punya rasa lelah, manusia yang kalau capek itu kadang pengen nangis, wajar banget. Karena aku pun juga seperti itu. Terima kasih sudah berjuang, kita ambil sisi positifnya. Kadang kala kehidupan memaksa kita untuk lebih dewasa sebelum usia yang seharusnya, itu malah hal yang bagus, dimana dengan itu kita jadi lebih mandiri. Kamu rasain kan itu, kita jadi lebih mandiri, kemudian kita jadi tidak bergantung atau tidak gampang, aku butuh ini, tinggal minta, nggak kayak gitu ya. Kita jadi tahu arti bekerja keras dan juga menghargai waktu, menghargai uang yang kita dapatkan dari kerja keras kita. Kita jadi menghargai orang-orang yang berharga di sekitar kita. Dan yang paling penting lagi, Allah mencatat semua ini yang kamu lakukan sebagai sedekah, teman-teman. Tapi kan ayah sebagaimana mestinya harus menafkahi anaknya, kenapa ini enggak? Ya gimana lagi teman-teman, harusnya sih memang seperti itu, tapi ini dunia, tidak semuanya berjalan sebagaimana aturannya. Ada yang berjalan di luar aturan dan kita harus menyesuaikan itu dalam hal baik tentunya. Yuk kita ambil sisi positifnya aja. Semoga Allah berikan dan limpahkan keselamatan, kebahagiaan buat kamu, karena kamu selama ini sudah berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Dan kamu perlu ingat, kamu juga perlu memberikan apresiasi ya kepada diri kamu sendiri. Kamu harus berterima kasih juga ke diri kamu dan Allah karena telah mengizinkan kamu untuk berjuang selama ini. Dan itu keren sekali. Jadi seperti itu teman-teman, semangat buat kamu semuanya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Allah tuh gak akan salah memilih pundak yang kuat. Dan di balik semua ini, aku yakin ada sesuatu yang indah yang belum kita ketahui itu apa. Karena aku yakin Allah punya rencana yang bagus di balik usaha yang kamu lakukan saat ini. Kalau kamu capek, boleh kamu keluhkan ke Allah, laporin aja semuanya. Atau kamu bisa curhat ke @live di link yang ada di description box seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun.